Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dengan Kitabul Hajj, yaitu kitab haji. Yaitu bab yang ke-43, bab bayanu anna sa'ya bainas safa wal marwata ruknun la yasihul hajju illa bihi. Yaitu bab yang menjelaskan tentang bahwasanya sa'i, berjalan atau berlari antara Safa dan Marwah adalah termasuk rukun dari rukun haji yang tidak sah haji kecuali dengannya. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, atau hadis dari Hisham bin Urwah bertanya kepada Aisyah. Hisham bin Urwah an abihi, itu Urwah bin Zubair, di mana beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, qala qultu laha inni la adhunnu rajulan law lam yatuf baina as-safa wal marwati ma darrahu. Qalat lima? Qultu li anna Allah ta'ala yaqul inna safa wal marwata min sya'airillah ila akhir al-ayah. Faqalat ma atamma Allahu hajja imri'in wala umratahu lam yatuf baina as-safa wal marwati walau kana kama taqul kana fala junaha alaihi ay alla yatawafa bihima. Wa hal tadri fima kana dhak? Innama kana dhaka anna al-ansar kanu yuhillun fil jahiliyah li sanamaini ala syattil bahr yuqalu lahuma isafun wa nailah thumma yaji'un fayatufuna baina safa wal marwah thumma yahliqun falamma ja'a al-islam karihu an yatufu bainahuma lilladhi kanu yasna'una fil jahiliyah. Qalat fa anzalallahu azza wa jalla inna safa wal marwata min sya'airillah ila akhirih. Qalat fatafu. Di sini disebutkan dari Hisham dari Ibnu Urwah dari Urwah bin Zubair, di mana Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Urwah adalah ponakannya Aisyah, bertanya. Beliau mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, sesungguhnya aku mengira atau menyangka bahwasanya sungguh seseorang jika dia tidak melakukan tawaf antara Safa dan Marwah, maka itu tidak akan berpengaruh baginya. Aisyah mengatakan, kenapa seperti itu? Kemudian aku mengatakan, karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah ayat 158, Allah SWT mengatakan, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihi. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah SWT. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi
ayat tawafa bihima, siapa yang dia melakukan haji ataupun umrah, maka tidak mengapa baginya untuk bertawaf antara Safa dan Marwah. Kemudian qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, tidaklah Allah SWT menyempurnakan haji seorang dan juga tidaklah umrahnya bagi dia yang tidak tawaf antara Safa dan Marwah, itu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kalau seandainya sebagaimana yang kamu katakan, maka sungguh ayat itu akan mengatakan fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, tidak mengapa kalau dia tidak bertawaf padanya. Ini kita harus tahu dulu ayat ini. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Baqarah 158, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah itu adalah di antara syiar-syiar Allah, syiar-syiar dari agama Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, faman hajjal aw yantamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Yaitu Allah mengatakan siapa yang melakukan ibadah haji ataupun umrah, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, yaitu tidak ada dosa bagi dia untuk tawaf di antara keduanya, yaitu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Di sini Urwah bin Zubair memahami ayat ini salah, di mana menurut Urwah bin Zubair ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan berarti ketika Allah mengatakan bagi siapa yang melakukan haji ataupun umrah tidak berdosa baginya untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah, berarti kata beliau hukum dari tawaf antara Safa dan Marwah atau sa'i itu hukumnya boleh saja, karena Allah mengatakan tidak mengapa dia untuk tawaf di antara Safa dan Marwah, tidak ada dosa baginya. Fala junaha alaihi, tidak ada dosa baginya ketika dia tawaf di antara Safa dan Marwah. Berarti kata Urwah bin Zubair apa? Ya, tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya mubah saja, boleh. Artinya kalau orang haji ataupun umrah tidak melakukan, tidak mengapa. Maka kata Aisyah salah. Kata Aisyah, kalau seandainya hukum itu sebagaimana yang kamu pahami, maka Allah akan mengatakan fala junaha alaihi alla yatawafa bihim. Kalau seandainya hukum itu, hukum sa'i antara Safa dan Marwah itu sebagaimana yang kamu pahami, yaitu boleh saja hukumnya. Artinya boleh, ya boleh tidak, boleh iya, boleh tidak, maka tentunya Allah akan mengatakan tidak ada dosa baginya kalau dia tidak tawaf di situ. Tidak ada dosa bagi dia jika dia tidak tawaf. Mestinya ayat itu seperti itu kata Aisyah. Sedangkan ayat itu tidak seperti itu. Ayat itu mengatakan tidak ada dosa baginya ketika dia tawaf di situ. Maka ini kita lihat bagaimana pemahaman Aisyah yang tajam ya, memahami ayat. Kata Aisyah apa? Kalau seandainya kita harus pahami ini supaya kita nggak bingung. Jadi Urwah bin Zubair mengatakan hukum tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya boleh saja. Boleh iya, boleh tidak. Boleh dilakukan, boleh enggak. Dalilnya apa? Karena Allah mengatakan tidak ada dosa bagi seorang untuk dia tawaf di situ antara Safa dan Marwah. Kata Aisyah, kalau memang seperti itu, ayat itu mestinya enggak seperti itu bunyinya. Ada tambahan la-nya, yaitu tidak ada dosa baginya ketika dia tidak tawaf. Jadi tidak ada dosa kalau dia tidak tawaf. Berarti boleh tawaf, boleh enggak? Itu kata Aisyah. Maka kemudian Aisyah di sini menegur ya, Urwah ibn Zubair. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Aisyah nanti mengatakan kepada
Urwah apa? Bi sama kulta. Seburuk-buruk buruk sekali perkataan. Maka di sini Aisyah kemudian memberitahu sebab turun ayatnya ini atau maksud dari ayat ini. Di mana kata Aisyah, "Wa hal tadri fi makana dzalika?" Kamu tahu enggak ada apa di situ dulu? Apa kata Aisyah? Sesungguhnya orang-orang Ansor dahulunya, orang-orang kafir Quraisy secara umum, mereka dulu meletakkan dua berhala di Safa dan Marwah. Maksudnya satu di Safa, satu di Marwah, yaitu Isaf wa Nailah. Satu di Safa, satu di Marwah. Jadi di Safa dan Marwah itu masing-masing dulu ada berhala, patung. Satu namanya Isaf, satu namanya Nailah. Maka mereka dulunya ketika haji, dulu mereka melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Karena tentunya mengagungkan dua berhala tersebut. Kemudian setelah datang Islam, mereka nggak mau. Walaupun berhala itu sudah nggak ada ketika Nabi haji wada, maka nggak ada lagi itu, sudah dihancurkan. Tapi masih kebayang sama mereka bahwasanya di situ apa? Dulu kami ketika jahiliyah melakukan itu. Maka mereka merasa berat untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Semuanya Safa dan Marwah adalah syiar dari syiar agama Allah SWT. Maka siapa yang melakukan ibadah haji ataupun umrah, maka tidak mengapa bagi dia untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Artinya tidak ada masalah kamu sa'i di sana. Bukan berarti tidak masalah itu artinya mubah. Tetapi apa? Tetap hukum antara hukum sa'i antara Safa dan Marwah hukumnya adalah wajib, termasuk rukun haji yang sepakat jumhur para ulama, mayoritas para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Sepakat para ulama bahwasanya itu adalah rukun haji yang kalau seorang tidak melakukannya, ya rukun haji dan umrah. Yang seorang kalau tidak melakukannya, tidak sah haji dan umrah. Karena itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dulu di situ apa? Ahallu limanatin fil jahiliyah fala yahillu lahum ayyatawafu baina Safa wal Marwah. Ya, dulu ada di situ apa? Ya, berhala ya, jahiliyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Aisyah, qultu li Aisyah, kata Urwah bin Zubair, qultu li Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ara ala ahadin lam yatub baina Safa wal Marwah syai'an. Itu Urwah mengatakan, menurutku tidak mengapa seorang kalau dia tidak tawaf antara Safa dan Marwah. Wa ma ubali alla atufa bainahuma. Dan saya tidak menghiraukan untuk saya bertawaf di antara keduanya. Apa kata Aisyah? Bi sama kulta. Sungguh buruk sekali yang kamu katakan. Ya ibna akhi, wahai anak saudariku. Ya ibna ukhti. Tawafa Rasulullah SAW, fatawafal muslimun. Bahkan sunnah. Kata Aisyah, sungguh Rasulullah SAW tawaf di antara Safa dan Marwah. Dan juga kaum muslimin, para sahabat, itu tawaf di sana antara Safa dan Marwah. Dan itu adalah sunnah. Fakanat sunnatun. Nah, dia adalah fakan sunnatan. Maka sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah sunnah. Sunnah maksudnya di sini bukan berarti sunnah yang diartikan menurut ulama fikih. Itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, bukan itu. Maka sunnah di sini adalah maksudnya adalah itu adalah sunnah Nabi SAW, itu adalah perbuatan Nabi. Karena sunnah di sini maksudnya adalah
perbuatan Nabi. Maka kita dari hadis ini bisa mengambil faedah bahwasanya sunnah, kalimat sunnah dalam hadis itu maksudnya bukan seperti yang dipahami oleh ulama fikih, yang mana kalau ulama fikih mengatakan sunnah itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Yang maksud sunnah di sini bisa jadi sunnah itu adalah hukumnya wajib. Maka Aisyah mengatakan apa? Dalam hadis ini bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah adalah sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah suatu kewajiban di sini. Sepakat seluruh para ulama bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah adalah wajib, bahkan rukun, ya, rukun dari rukun haji dan umrah. Maka ini perlu kita pahami, ya, memahami istilah hadis, ya. Ketika dikatakan sunnah bukan berarti seperti yang dipahami oleh sebagian ulama fikih atau dalam istilah fikih. Karena ada sebagian orang mengatakan ini sunnah. Seperti dia bilang, ya, memelihara jenggot itu sunnah kata dia. Padahal itu apa? Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Tapi dia sebagian orang mengatakan itu kan sunnah Nabi aja, sunnah Nabi katanya. Jadi sunnah menurut dia itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ini salah dalam memahami. Ketika kita belajar ilmu hadis, membaca hadis Nabi, kita harus memakai istilah para ahli hadis. Apa yang maksud di sini? Maka sunnah bisa hukumnya wajib, bisa juga hukumnya sunnah, bisa juga hukumnya adalah lebih dari wajib seperti di sini, yaitu apa? Rukun yang kalau ditinggalkan batal. Ya, ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita ketika kita membaca hadis Nabi SAW. Ketika kita mengatakan ini sunnah, sunnah apa maksudnya? Karena sunnah ketika Aisyah mengatakan fakanat sunnah, itu adalah sunnah. Sunnah maksudnya apa? Itu perbuatan Nabi, karena makna sunnah menurut ahli hadis adalah ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah, yaitu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, itu adalah sunnah. Sifat Nabi itu adalah sunnah. Maka ada di antara sunnah itu yang wajib, ada yang sunnah, yang mandub, ada yang fardu, ada yang rukun. Maka kita harus paham, sehingga kita tidak mengeneralisir, menghukumi secara keliru. Semuanya dia ketika dengan sunnah ya sunnah, sebagaimana dipahami oleh para ahli fikih, dan ini salah. Dan ini apa? Istilah para ulama di sini apa? Istilah para sahabat di sini. Ini Aisyah mengatakan pakai sunnah. Dan banyak istilah-istilah. Kita perlu memahami istilah para ulama terdahulu. Istilah para sahabat, para tabi'in, para salaf terdahulu berbeda. Kadang istilahnya dengan ulama belakangan. Seperti kata-kata makruh, kariha. Karena makruh menurut ulama-ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf terdahulu, makruh artinya adalah haram. Dan itu adalah istilah Allah SWT sendiri dalam Al-Quran. Ketika Allah SWT menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam surah Al-Isra, maka Allah SWT menutup ayat itu dengan inna dzalika kana inda rabbika makruha. Makruha maksudnya apa di situ? Dibenci, bukan berarti makruh sebagaimana dipahami oleh ahli fikih, tapi maksudnya haram di situ. Para ulama terdahulu mereka sangat warok dalam memakai istilah, sehingga mereka sangat jarang memakai istilah haram. Halal dan haram. Imam Ahmad mengatakan beliau terkenal sangat warok menjaga untuk mengatakan haram, tapi beliau mengatakan kariha. Saya membenci, karihtu, akrahu. Saya membenci, tapi maksudnya adalah haram. Maka di sini ini istilah yang harus kita pahami. Istilah para ulama terdahulu. Termasuk di sini istilah dalam Al-Qur'an. Istilah dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, inna ma kana
min ahli al-manati at-taghiyah allati bil mushallal la yatufuna baina as-safa wal marwah. Falamma kana al-islam sa'alna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa anzalallahu azza wa jalla inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka Aisyah mengatakan bahwasanya dulu memang di situ antara Safa dan Marwah ada berhala. Nah, ketika mereka haji sudah masuk Islam, mereka ragu untuk tetap tawaf di situ. Maka di sini Allah SWT menurunkan ayat ini, yaitu tidak mengapa mereka tawaf di situ. Tapi maksudnya adalah menunjukkan bahwasanya ketika mereka merasa ragu untuk tawaf di situ karena ada dulu di situ ada berhala, ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu mereka sangat menjaga. Ini dulu di sini ada tempat berhala ini, boleh nggak kita di situ? Ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat itu sangat menjaga. Dan ini berkaitan dengan akidah seorang menjaga dirinya. Sehingga mereka sampai bertanya kepada Nabi. Sampai Allah SWT menurunkan ayat. Nah, ini beberapa hadis yang disebutkan, panjang disebutkan oleh Imam Muslim, yang intinya adalah Allah SWT menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwasanya tidak mengapa untuk tawaf di antara Safa dan Marwah, tetapi bukan berarti makna ayat itu bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya hanya mubah, tapi apa? Sepakat seluruh para ulama bahwasanya hukumnya adalah rukun, ya, yang mana tidak sah haji ataupun umrah tanpa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian bab selanjutnya, bab bayan an-nasa'ya la yukarrar. Itu bab yang menjelaskan, ya, Imam Muslim menyebutkan di sini bahwasanya sa'i tidak perlu diulang. Nah, di sini dari Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yaqul lam yatuf an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatuf an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu baina Safa wal Marwah illa tawafan wahidan. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau mengatakan Nabi dan para sahabatnya tidak tawaf antara Safa dan Marwah kecuali cuma satu kali. Ini maksudnya tentunya dijelaskan di mana Nabi SAW ketika itu beliau kiron, maka beliau cuma melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sekali saja. Ketika datang pertama kali, maka beliau tawaf sekaligus sa'i. Kemudian ketika tawaf ifadah, beliau tidak mengulangi sa'inya. Ini karena beliau qarin, ya, yaitu beliau melakukan haji qiran, di mana sa'inya cukup sekali. Berbeda dengan orang yang dia melakukan haji tamattu, maka dua kali, yaitu tawaf dan sa'i untuk umrah, kemudian tawaf dan sa'i untuk haji. Adapun yang qiran, maka dia cukup sekali saja. Kemudian bab selanjutnya istihbabu idamatil hajj at-talbiyah hatta yashra'a fi ramyi jamratil aqabah yauman nahri. Disunnahkan untuk tetap, ya, bagi orang yang haji untuk tetap membaca talbiyah sampai memulai melempar jamrah aqabah pada hari Yaumun Nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Apa maksudnya? Dianjurkan ketika seorang sudah berihram untuk melakukan ibadah haji, baik dia mulai ihramnya itu ketika tanggal 8 Zulhijjah, dimulai dari Mina, atau dia tidak ke Mina langsung ke Arafah, maka dianjurkan mulai dia ihram itu sampai dia melontar jamrah aqabah di tanggal 10 Zulhijjah, dianjurkan dia tetap bertalbiyah, yaitu mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ini yang dimaksud, ya, dari bab ini.
Jadi seorang ketika dia berihram untuk haji, sejak tanggal 8 dia mulai ihram atau dia tanggal 9, sampai kapan dia, sejak dia ihram itu dia mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sampai kapan? Sampai dia memulai melontar jumrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Dalam bab ini disebutkan hadis dari Usamah bin Zaid, qala radiftu Rasulullah SAW min Arafat. Falamma balagha Rasulullah SAW asy-sya'bal aisar alladhi dunal Muzdalifah anakha fabala thumma jaa fasababtu alaihi alwudu. Fasababtu alaihi alwudu fatawadda'a wudu'an khafifan thumma qultu as-salata ya Rasulullah faqala as-salatu amamaka. Farakiba Rasulullah SAW hatta ata al-Muzdalifah fasalla thumma radifa al-fadl Rasulullah SAW ghadata jam'in. Qala Quraish fa akhbarani Abdullah bin Abbas anil Fadl anna Rasulullah SAW lam yazal yulabbi hatta balaghal jamrah. Hadis ini dari Usamah bin Zaid bahwasanya beliau mengatakan saya dibonceng oleh Nabi SAW dari Arafah. Ini tentunya menceritakan hadis haji Nabi. Usamah bin Zaid mengatakan saya dibonceng oleh Nabi SAW sejak dari Arafah sampai beliau di Syi'ib al-Aisar, yaitu Syi'ib itu adalah seperti lembah yang di sebelah kiri yang dekat dengan Muzdalifah, maka beliau ketika itu berhenti kemudian kencing. Setelah kencing beliau, maka aku menuangkan air wudu kepada beliau, kemudian beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Kemudian aku katakan kepada Rasulullah SAW, as-salah ya Rasulullah, salat wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengatakan, as-salatu amamaka, salat di hadapanmu, nanti di depan, nanti. Farakiba Rasulullah SAW hatta atal Muzdalifah. Kemudian Rasulullah SAW menaiki untanya sampai di Muzdalifah, kemudian baru salat di situ. Kemudian Usamah mengatakan, besok paginya Rasulullah itu membonceng Fadl. Kemudian Quraib mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abbas dari Fadl bahwasanya Rasulullah SAW itu senantiasa terus bertalbiyah sampai mendatangi jamrah, yaitu jamrah Aqabah. Dalam riwayat yang selanjutnya dari Abdullah bin Abbas bahwasanya anna Nabi SAW ardafal fadl min in. Pertama faedah dari hadis ini bagaimana Nabi SAW, ya tawaduknya Nabi SAW, beliau membonceng Usamah bin Zaid dari Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian Nabi SAW dalam hal ini diceritakan ketika dari Muzdalifah dari Arafah menuju Muzdalifah, kita tahu ya bahwasanya jemaah haji tanggal 9 Zulhijjah setelah matahari tenggelam maka mereka meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Dan disunnahkan untuk sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Maka di sini Usamah bin Zaid menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika itu di tengah jalan dari perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, beliau berhenti di jalan, kemudian beliau kencing, kemudian beliau berwudu. Di sini kata para ulama bagaimana dianjurkan ya bagi seorang muslim senantiasa menjaga wudunya. Kemudian juga Nabi kata Usamah bin Zaid, tawaddu'a wudu'an khafifan. Berwudu dengan wudu yang ringan. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Imam Nawawi di sini, bisa jadi maksudnya wudu yang ringan itu adalah wudunya sekali-sekali, yaitu mengusap, membasuh anggota wudunya sekali-sekali, itu wudu yang ringan. Atau memang beliau meringankan dari sisi penggunaan air. Ada dua kemungkinan. Kemudian Usamah bin Zaid mengingatkan Nabi, salat wahai Rasulullah. Artinya apa? Kenapa? Karena ini sudah masuk waktu maghrib. Apa kata Nabi SAW? As-salatu amamaka. Salat di hadapanmu nanti. Maksudnya apa? Nanti kita salat di Muzdalifah.
Maka para ulama menjelaskan disunnahkan untuk sholat maghrib dan isya bagi jemaah haji itu di Muzdalifah ketika malam tanggal 10 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah setelah keluar dari Arafah. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Fadl Ibn Abbas, wa kana radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ashiyati Arafah wa ghadati jam'in lin nasi hina dafa'u alaikum bis sakinah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, beliau mengatakan kepada para sahabat, alaikum bis sakinah. Hendaknya keluar dari Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang, kata Nabi. Jangan tergesa-gesa, jangan berdesak-desakan. Huwa kafun naqatahu, dan Nabi ketika itu menarik untanya, maksudnya supaya pelan untanya. Kemudian Nabi mengatakan, alaikum bihasal qadhaf alladhi yurma bihi al-jamar. Hendaknya kalian itu melempar jamarah nantinya dengan hasa, dengan kerikil yang kecil. Kerikil qadhaf artinya kerikil yang bisa kita lempar seperti ini. Ini qadhaf namanya, qadhaf. Jadi kerikilnya yang bisa kita lempar seperti ini, itu berarti kecil ya. Kalau besar enggak bisa kita gini kan. Ini kemudian hadis dari Abdurrahman bin Yazid qala Abdullah wa nahnu bi jam'in sami'tu alladhi unzilat alaihi suratul Baqarah yaqulu fi hadzal maqam labbaik Allahumma labbaik. Hadis ini dari Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan qala Abdullah maksudnya di sini Abdullah bin Mas'ud. Kami ketika itu sedang berada di jam'in, yaitu di Muzdalifah. Jam'in maksudnya Muzdalifah. Saya mendengar orang yang turun kepadanya surah Al-Baqarah, maksudnya apa? Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya mendengar orang yang turun kepadanya surah Al-Baqarah mengatakan di tempat ini labbaik Allahumma labbaik. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi ketika di Muzdalifah masih membaca talbiyah. Nabi ketika di Muzdalifah masih membaca talbiyah, karena ada sebagian orang yang dia berpendapat membaca talbiyah itu kalau sudah di Arafah sudah selesai. Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud, saya mendengar orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah. Siapa yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah? Yaitu Rasulullah SAW. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan surah Al-Baqarah saja, bukankah Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Menunjukkan bahwasanya di dalam surah Al-Baqarah disebutkan tentang manasik haji dan umrah. Disebutkan hukum-hukumnya di situ. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah di tempat ini, yaitu di Muzdalifah, masih membaca apa? Labbaik Allahumma labbaik, masih bertalbiyah. Kemudian semua riwayat setelah ini adalah semua dari Abdullah bin Mas'ud. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud tadi mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW, yaitu yang beliau diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah, maka beliau di Muzdalifah masih membaca talbiyah. Nah, kemudian bab selanjutnya, bab di sini disebutkan talbiyah wa takbir fi dzahab min Mina ila Arafah fi yaumi Arafah. Yaitu talbiyah dan takbir ketika seorang berangkat dari Mina menuju Arafah. Di Arafah. Wallahu alam ya, mestinya ini kebalik ya. Wallahu alam ya. Mestinya bab ini sebelum bab ini yang sebelumnya. Karena tentunya dari Mina ke Arafah, baru dari Arafah ke Muzdalifah. Tapi di sini didahulukan tadi pembahasan dari Arafah ke Muzdalifah. Sekarang balik lagi dari Mina ke Arafah. Wallahu a'lam. Kita baca di sini hadis dari Abdullah bin Abi Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dan an abihi qala ghadawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina
ila Arafat minna al-mulabbi wa minna al-mukabbir. Abdullah bin Umar menceritakan, kita singkatkan, bahwasanya kami berangkat pada pagi hari dari Mina menuju Arafah. Dari Mina menuju Arafah, sebagian kami mulabbi, sebagian kami bertalbiyah, dan sebagian kami mukabbir, bertakbir. Riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadati Arafah fa minna mukabbir wa minna muhallil. Fa amma nahnu fa nukabbir. Qultu wallahi la ajaban minkum. Yaitu dari Abdullah bin Umar bahwasanya kami bersama Rasulullah SAW ketika pagi hari Arafah, sebagian kami bertakbir dan sebagian lagi muhallil. Adapun kami bertakbir. Dari Anas, hadis selanjutnya dari Anas, di mana beliau ditanya, kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yaum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ditanya, bagaimana atau apa yang kalian lakukan pada hari ini bersama Rasulullah? Faqala kana yuhillu al-muhil minna fala yunkar alaihi wa yukabbir al-mukabbir minna fala yungkaru alaihi. Yaitu Anas mengatakan, sebagian kami muhil, yaitu bertalbiyah maksudnya. Sebagian lagi bertakbir dan tidak diingkari. Tidak diingkari. Dalam riwayat yang lain, Anas mengatakan, sirtu hadzal masir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa minnal mukabbir wa minna muhallil wa la ya'ib ahaduna ala sahibihi. Maka ya Anas ketika itu ditanya, mata qulu fi talbiyah fi hadzal yaum, apa yang menurut engkau yaitu membaca talbiyah pada hari ini maksudnya ketika tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kata Anas, aku berjalan bersama Nabi SAW dan sahabatnya, sebagian kami kita itu bertakbir dan sebagian kami bertalbiyah. Tidak ada di antara satupun di antara kami yang mencela sebagian yang lain. Maka di sini kesimpulannya adalah ketika seorang berangkat dari Mina menuju Arafah, kita tahu berada di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Menuju Arafah pada pagi hari tanggal 9 Zulhijjah. Dari Mina menuju Arafah, maka tentunya dianjurkan bertahlil bertalbiyah. Muhallil maksudnya di sini bertalbiyah. Di mana Nabi melakukan itu. Tapi sebagian sahabat bertakbir. Maka tidak diingkari. Walaupun Nabi sendiri itu bertalbiyah. Maka memang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya sejak kapan mulai orang-orang yang berhaji bertalbiyah? Ketika dia sejak dia berihram di Mina, kemudian dia mulai bertalbiyah di situ sampai dia terus ke tanggal 9 dia berangkat ke Arafah, dari Arafah sore atau malamnya berangkat dia Musdalifah, masih bertalbiyah sampai besoknya tanggal 10 Zulhijjah sampai dia nanti melempar jamrah Aqabah. Ya. Nanti akan sampai di situ ya pembahasan kita pada malam hari ini. Besok akan disebutkan setelah dari Arafah menuju Musdalifah. Jadi memang ini urutan dari Mina ke Arafah, dari Arafah menuju Musdalifah. Nabi SAW senantiasa bertalbiyah. Tapi ada sebagian sahabat yang bertakbir maka tidak diingkari. Nah, wallahu taala subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.